فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Pernah suatu ketika Nabi masuk, Aisyah itu dinikahi oleh Nabi dinikahinya akadnya umur 6 tahun sebelum hijrah, tapi rumah tangganya umur 9 tahun. Antum jangan bayangkan Aisyah kayak anak antum umur 6 tahun loh ya. Salah. Dulu itu cepet dewasanya. Di negara-negara yang panas itu orang lebih cepat dewasa daripada di negara-negara dingin, dan karena faktor genetik, faktor lingkungan, mereka tuh cepat dewasa. Jadi kalau antum pahami seperti sekarang salah antum. Beda. Pendewasaan sekarang itu lambat. Makanya orang gede badannya, tapi pikirannya masih belum dewasa. Kalau dulu enggak begitu. Nah, tapi tetap ada sifat kanak-kanak itu masih ada. Aisyah suatu ketika mainan ranting-ranting gitu dibungkus pakai kapas, dibikin kayak boneka-bonekaan. Ini apa Aisyah? Ini orang-orangan katanya. Kalau yang ini kuda. Terus di atas punggungnya ada apa itu? Itu sayap. Loh, kok kuda ada sayapnya? Katanya Rasulullah gitu ya. Dicandai. Loh, kamu nggak tahu kalau kudanya Nabi Sulaiman itu bersayap, katanya Aisyah. Nah, suatu ketika Nabi melihat di Yaumul Id, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha gitu, ada anak-anak kulit hitam yang mainan tombak di Masjid Nabawi. Ya, permainan ketangkasan mereka zaman dulu itu tombak. Kalau sekarang kan merconnya dor. Enggak, sana mainannya mainan ketangkasan, furusia. Nah, Aisyah ngeliatin itu juga, sambil nempelin pipinya Aisyah di pipinya Nabi, di pundaknya Nabi dari belakang gitu, nempel gitu. Dia berlama-lama gitu. Aisyah bukan kepengen nonton itu, dia kepengen nempelin pipinya aja sama Rasulullah. Dan Nabi tahu. Dan Aisyah juga cerita, dia bangga cerita. Saya sebetulnya bukan tertarik dengan permainannya orang-orang negro itu. Saya kepingin menunjukkan kedekatan saya dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi juga menampakkan kecintaan itu kepada Ibunda Aisyah. Antum tahu Haji Wada? Itu yang haji berapa? 100.000 orang sama Rasulullah SAW. 100.000 orang itu disuruh nungguin satu perempuan, Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena Aisyah ketika berangkat sebelum sampai di Mekah haid. Istri-istri Nabi yang lain enggak haid. Yang tadi sudah niatnya haji tamattu alias umroh dulu, terus tahallul, ihram lagi untuk haji. Khusus Aisyah karena dia haid duluan sebelum tawaf, Nabi menyuruhnya mengganti ke qiran. Umroh sama haji tapi umrohnya enggak misah, enggak kelihatan gitu ya umrohnya ya. Masuk ke dalam rangkaian ibadah haji karena terhalang oleh haid tadi. Sempat nangis tadi. Kenapa kamu nangis? Kamu haid ya? Naam ya Rasulullah. Ya sudah, ini takdir Allah bagi kaum wanita. Lakukan semua yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali satu, jangan tawaf sebelum kamu bersih dari haidmu. Nah, sehingga setelah pada selesai sudah tawaf wada ini, sudah siap-siap mau pulang ini, 100.000 orang nih. Ya. Aisyah enggak mau, ya Rasulullah, saya mau umroh lagi. Kan istri-istrimu yang lain haji dan umroh sendiri-sendiri. Saya mau juga umroh. Kalau Nabi bilang umrohmu sudah masuk ke dalam hajimu, sudah cukup. Enggak, pokoknya mau umroh. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi suruh Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah, untuk nemenin Aisyah berangkat ke Tan'im, yang sekarang jadi mikotnya orang yang mau umroh. Kalau dari Mekah itu ada masjid, ini masjid apa? Masjid Aisyah. Karena Aisyah radhiyallahu anha ihram dari situ. Aisyah ihram lagi di situ, Abdurrahman enggak ikut ihram, cuma nemenin doang. Ya. Diantar lagi ke Masjidil Haram, tawaf, selesai tawaf, sa'i, Abdurrahman cuma nemenin, enggak ikut umroh.
habis itu tahallul, baru bergabung dengan kafilah, baru pulang ke Madinah. 100.000 orang disuruh nunggu satu perempuan. Nah, jadi Nabi menghargai istri-istrinya. Makanya nggak salah ketika beliau mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istri kalian, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Pernah Safiyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lain, yang posturnya itu tidak tinggi, ingin naik unta. Untanya sudah direbahkan sama Rasulullah, masih ketinggian. Apa yang dilakukan? Nabi duduk berlutut gitu ya, dengan salah satu pahanya beliau tegakkan. Gambarannya gini ya, Safiyah suruh naik nginjek pahanya Rasulullah, baru naik ke punggung unta. Dan itu disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Jadi betapa lembutnya Nabi SAW dengan istri-istri beliau. Jadi itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ilahnya Rasulullah SAW. Secara garis besar tadi pelajarannya cukup banyak ya. Di antaranya adalah orang yang thalabul ilm itu mesti harus sabar ya. Dan dia tidak boleh putus asa. Nggak dapat hari ini, cari lagi besok, cari lagi sampai ketemu ya. Dan itu semuanya ada pahalanya kok. Antum mencari kemudian belum dapat, itu nggak kemudian nggak ada apa-apa, dapat pahala tetap. Langkah-langkah antum jalan ke masjid, berusaha untuk mencari kesempatan, itu semua adalah bagian dari thalabul ilm dan semuanya tercatat. Kemudian pelajaran lainnya, bertanya itu ya lihat kondisi yang ditanya, cari kondisi yang tepat, jangan memaksakan ketika yang mau ditanya sedang sibuk ya, supaya kita dapat atensi dari guru kita dan dia tidak pelit sama ilmunya. Karena kalau dia merasa tidak nyaman dengan adab muridnya, ya dia akan berusaha untuk menghindar. Tapi sebaliknya kalau dia merasa nyaman, dia akan kasih banyak. Seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat beliau sedih, membuat mereka sedih. Bahkan kesedihannya Rasulullah lebih membuat mereka sedih daripada nasib mereka sendiri. Kemudian juga ta'awun dalam thalabul ilm, kerjasama dalam cari ilmu dengan cara bergantian tadi ya. Kemudian juga adab ketika ingin menghadap orang yang berilmu, pakai pakaian yang bagus ya. Kemudian juga minta izin sebelum menemui seseorang sebanyak 3 kali. Jika diizinkan masuk, enggak ya pulang, tidak memaksakan diri. Kemudian juga konfirmasi terhadap berita-berita yang tersebar yang belum terkonfirmasi selagi itu bisa dikonfirmasi. Jangan cepat-cepat menerima isu ya. Demikian juga sikap tidak yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada istri-istri beliau, yang itu dianggap sesuatu yang aneh oleh Umar. Ternyata Nabi juga ikut budayanya orang Ansor ya. Dan Nabi nggak terus menganggap itu sebagai sesuatu yang batil yang harus dilawan, enggak. Nah, jadi sikap istilahnya, memahami karakter wanita yang ada kelemahan-kelemahan, sebagaimana laki-laki juga ada kelemahan. Dan bahwasanya Islam ini pelajaran penting juga terutama buat wanita ya. Islam itu yang memuliakan wanita. Kalau enggak karena Islam, kalau bukan dengan Islam, perempuan itu cuman jadi alat pemuas nafsu saja. Sampai hari ini, lihat semua peradaban-peradaban kafir. Jadi apa perempuan di sana? Kenapa perempuan yang diekspos? Ya untuk memuaskan syahwat mereka. Ya. Iklan pakai perempuan, iklan ban pakai perempuan. Ketemu berapa perkara perempuan sama ban mobil, sama aki mobil. Perempuan lagi yang dipajang. Ya karena syahwatnya. Jadi orang beli itu bukan karena dia butuh, karena dia seneng sama bintang iklannya.
dieksploitasi perempuan ini. Ya. Dan antum kira orang sana itu menghargai perempuan? Sama sekali nggak menghargai perempuan. Mereka suruh kerja sendiri, suruh nafkahi diri sendiri. Ya, kalau perlu nanggung anak sendiri, makanya terkenal dengan single parent family. Punya ibu nggak punya bapak, sendiri-sendiri hidupnya. Berantakan rumah tangganya, negara barat itu ya. Masyarakatnya keropos. Bahkan banyak di antara mereka tidak mau punya anak lagi karena dianggap anak itu beban, harus ditanggung. Nanti kalau sudah besar tidak akan berbakti, karena memang tidak ada ajaran berbakti pada orang tua. Mereka itu materialis. Hanya Islam yang muliakan. Mana ada anjuran orang suruh berbuat baik sama ibunya 3 kali melebihi bapaknya. Terus kalau hamil harus dinafkahi, dicerai pun dengan cara yang baik. Ya, kemudian anaknya tetap dinafkahi walaupun ibunya dicerai, anaknya dinafkahi. Ada yang namanya iddah, ada yang namanya warisan, sebagai ibu dapat sekian, sebagai anak perempuan dapat sekian, saudari dan seterusnya. Ini nggak ada dalam selain Islam, nggak ada. Ya. Kewajiban nafkah meliputi rumah, tempat tinggal, ya, pakaian, makanan yang layak, nggak boleh mukul wajah, nggak boleh menjelek-jelekkan. Ini hanya ada dalam Islam, dan itu yang paling pas, paling tepat buat wanita. Yang lain-lain tidak akan bisa memuliakan. Ya, ini pelajaran penting. Wallahi ma kunna na'uddu lin-nisa'i amran, katanya Umar. Dulu kami nggak pernah memperhitungkan wanita sama sekali, nggak ada kedudukannya sama sekali di mata kami, di mata orang-orang jahiliyah. Sampai Allah turunkan untuk mereka ayat-ayat tentang wanita, dan Allah bagi jatah warisan mereka. Allah sendiri yang bagi.